Dari awal saya bilang nggak bakal terjadi itu, dan sekarang ternyata memang nggak ada investor kan. Jadi waktu saya bilang nggak ada investor yang masuk nol, Bahlil bilang ada 1.200 yang masuk tuh. Pak Rocky Gerung berbohong, dia menghina presiden. Sekarang dia sendiri bilang memang nol yang masuk. Yang mesti ditangkap siapa? Iya. Menteri Investasi, Kepala BPKM Bahlil Lahadalia mengaku investor asing hingga kini belum masuk ke ibu kota Nusantara. Pasalnya, proyek tersebut baru membutuhkan penanaman modal dari dalam negeri untuk pembangunan tahap 1 kawasan inti pusat pemerintahan. Bahlil mengatakan, kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain klaster pertama selesai di lingkaran 1, baru masuk investasi asing di lingkaran 2. Sekarang investasi asing belum bisa masuk karena infrastruktur di lingkaran 1 belum selesai 100%. Nah, ibu kota tanpa ada kedutaan di situ akhirnya kan. Coba. Jadi seluruh konsep itu dari awal kita bisa prediksi. Apa dasarnya kita prediksi buruk? Karena nggak ada AMDAL. Jokowi memutuskan pindah ibu kota, setelah itu dia bilang periksa AMDAL-nya tuh. Jadi AMDAL dipakai untuk membenarkan keputusan politik. Kan mestinya AMDAL dulu baru bikin keputusan politik. Iya, clear. Kan jadi berpikirnya terbalik. Bagaimana meyakinkan investor misalnya bahwa di situ aman, bahwa tidak akan ada fraud segala macam. Jadi semua bayangan kita tentang ibu kota itu dipalsukan karena kalian jurnalis itu menerima itu sebagai berita yang menyenangkan. Kan itu aja kan. Akan tetapi, Bahlil menampik apa yang dibangun di IKN sekarang ini masih berkutat dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ia menegaskan, proyek-proyek yang ada di IKN juga bagian dari investasi lokal. Bahlil mengaku proses pembangunan sarana dan prasarana di sana sudah hampir rampung. Hal itu disaksikannya saat berkunjung ke IKN pekan lalu. Investasi yang masuk di KN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA yang melakukan groundbreaking. Kemarin saya baru pulang dari sana, seminggu lalu. Hotel udah hampir jadi. Rumah sakit sudah hampir jadi. Beberapa gedung-gedung untuk sarana prasarana mendasar juga sudah hampir jadi, dan itu adalah investasi semuanya dari dalam negeri, di luar dari APBN. Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu adalah klaster pertama ini selesai, yang disebut dengan jalan utama ya, lingkaran 1 sudah selesai, baru masuk investasi asingnya itu di lingkaran kedua, tahap kedua. Nah sekarang mereka belum bisa lakukan. Kenapa? Karena infrastruktur untuk masuk di klaster pertama ini belum selesai 100%. Presiden Jokowi menyebut sampai saat ini belum ada realisasi investasi asing di ibu kota negara. Namun ramainya investor dalam negeri diharapkan bisa mendorong penanaman modal dari luar negeri di IKN. Sampai saat ini belum ada, tapi ia yakin bahwa setelah investor dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya investor luar akan segera masuk. Sektor prioritas yang bakal diberikan kepada investor asing mulai dari pendidikan, kesehatan, juga teknologi. Jokowi juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik, diperkirakan di atas 5%, juga inflasi yang terjaga di angka 2% sampai 3%. Paling penting menjaga stabilitas politiknya baik-baik. Itu terus-menerus disampaikan. Di istana, ngapain ada istana di situ? Siapa yang mau datang ke situ? Apalagi kalau dibikin, ya apa ekonominya hidup kalau di situ nggak ada orang, ngapain coba? Jadi GDP-nya dihitung dari jumlah ular di situ, apa jumlah tikus yang mondar-mandir di bawah situ kan? Jadi nggak ada kalkulasi ekonomi, tidak ada kalkulasi environment, tidak ada kalkulasi global issues kan. Global issue itu menganggap Kalimantan ini udah buruk tuh. Jadi udahlah segala macam proyek perusahaan lingkungan ada di Kalimantan. Tapi nanti ada orang yang bilang nanti kita akan carbon trading gitu ya. Itu cuma akal-akalan aja untuk memperlihatkan bahwa ya kita dianggap oleh Eropa. Tapi Eropa bilang enggak, kita cuma mau carbon trading untuk memperlihatkan bahwa kalian itu tidak mampu mengurus lingkungan, dan dia bayar dengan harga obral pun carbon trading itu dibeli sama Eropa tuh. Sebelumnya, pemerintah mengaku tengah mengerem investasi dari luar negeri di kawasan IKN. Hal tersebut diungkapkan Jokowi ketika melakukan peresmian Superblok Pakuan Nusantara di IKN. Pakuan membangun kawasan pusat perbelanjaan, hotel, dan kondominium. Jokowi mengatakan sudah menyampaikan kepada Bambang untuk mendahulukan investasi dalam negeri,
meski tidak menolak uang dari luar negeri. Namun itu merupakan jalan terakhir jika satu proyek tidak ada yang mau membiayai. Kalau mentok dan sudah tidak ada, kita akan keluarkan jurus dari luar negeri. Ia membeberkan minat investasi asing di IKN pun besar, utamanya dari investor berasal dari Singapura, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Singapura ada 130 investor datang. Mereka jauh-jauh ke sini melihat ke IKN. Kemudian 30 orang dari Korea, dari Jepang 30 orang, Malaysia juga ada. Hanya saja, Jokowi mengaku sedang mengerem investasi dari luar negeri. Tujuannya supaya bisa memberikan kesempatan terlebih dahulu dari dalam negeri untuk mengisi kawasan IKN. Om, saya masih nggak bisa membayangkan ya, kira-kira setelah Prabowo dilantik, ini posisi Jokowi mau ngapain? Ya mungkin kalau dia bayangkan Oktober Prabowo jadi presiden. Ya. Jokowi tidak punya power lagi. Maka dia jalan-jalan di mall apa tadi di situ di Penta City. Penta City itu. Dia jalan-jalan di situ. Terus anak-anak muda, ini kan tinggal 6 bulan. Pinocchio lewat. Ya kan bakal begitu. Di Wakanda. Apa dia mau wisata ke IKN monumen yang dia buat terpenggalai kira-kira? Nggak akan ada orang yang akan antarkan beliau ke IKN karena dia anggap ini siapa yang akan ke IKN itu. Justru dia yang menyebabkan IKN mangkrak. Dia nggak mau lihat mangkraknya sendiri kan. Tapi kan bisa jadi tempat wisata akhirnya, wisata oligarki atau wisata emosi atau apa begitu? Ya wisata apa yang di situ kalau isinya hantu blau itu. Kan nggak ada apa-apa di situ coba. Dono benar secara ekonom dia profesional untuk mengatakan bahwa anggaran tidak cukup dan benefit cost analisisnya itu jatuh pada makan siang gratis. Jadi tetap secara policies makan siang gratis itu lebih berguna untuk mengatasi problem jangka pendek daripada IKN yang problem jangka panjang. Kan itu dasarnya tuh. Tetapi yang lebih menarik lagi bukan karena Derajat Djiwandono adalah seorang ekonom, tapi dia adalah pengurus Partai Gerindra. Jadi itu official statement dari Derajat Djiwandono dan itu artinya Pak Prabowo setuju sebetulnya kan. Jadi kelihatannya Gerindra akan kirim sinyal kuat bahwa tidak semua keinginan Jokowi akan kami puaskan, kira-kira begitu tuh. Nah tentu akan jadi ada friksi itu, apalagi Gibran tentu mendengar itu dia lapor pada bapaknya, Pak itu kata Pak Prabowo mau yang mau ditulisin makan siang gratis, kira-kira begitu kan kalau kita bayangin Gibran kan. Para ekonom memberikan saran untuk kabinet Prabowo Gibran prioritaskan anggaran untuk program makan bergizi gratis daripada untuk IKN di Kaltim. Bukan tanpa sebab. Hal tersebut dikarenakan penilaian terhadap pembangunan IKN di Kaltim hanya memberikan efek positif kecil daripada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. IKN di Kaltim hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar Kalimantan, tidak lebih. Untuk itu, program andalan Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis lebih baik diprioritaskan dibanding pembangunan ibu kota negara. Pembangunan IKN tetap akan berlanjut, tetapi akan dilakukan ala kadarnya. Alasannya, makan bergizi gratis sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama kelas bawah. Makan siang gratis itulah janji politik dia dan memang lebih masuk akal untuk menyelesaikan masalah kekurangan nutrisi daripada sekedar ambisi untuk memamerkan IKN. Iya Pak Prabowo kan nggak mungkin bilang begitu pada Pak Jokowi, nanti berselisih mereka tuh. Tetapi sinyal yang diberikan oleh Derajat Djiwandono juga harusnya sudah ditangkap oleh Pak Jokowi, sehingga Pak Prabowo tentu menginginkan sebelum pergantian kekuasaan di Oktober, monggolah Pak Jokowi terangkan pada publik bahwa memang itu ada program jangka panjang 20 tahun, 30 tahun misalnya, jadi masih 5-6 kali pemilu tuh. Jangan Pak Jokowi merasa bahwa di akhir kepemimpinan dia itu udah ada istana presiden, itu artinya ibu kota udah pindah. Jadi memindahkan ibu kota itu mestinya di ujung setelah semua tersedia infrastruktur dasar setia, baru bikin keputusan pindah, kan itu intinya kan. Program makan bergizi gratis masih bisa memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan keberadaan IKN di Kaltim. Meski demikian, pemerintahan Prabowo Gibran harus memperhatikan terkait keberlangsungan program makan bergizi gratis. Beberapa hal yang bisa menjadi perhatian diantaranya adalah program makan siang gratis harus melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian, kelembagaan dari program ini harus didesain secara bagus, sebab program ini disebut berpotensi menjadi stimulan untuk demand di perekonomian domestik. Hal yang perlu dipastikan adalah, dalam eksekusinya nanti, kebijakan ini pelakunya adalah ekonomi lokal. Jangan sampai melibatkan importasi di dalamnya. Contohnya, untuk bahan pangan dan susu yang akan disertakan dalam menu makan bergizi gratis ini harus berasal dari dalam negeri. Sebab, jika susu tersebut berasal dari luar negeri alias impor, maka akan membuat neraca transaksi berjalan Indonesia
Indonesia jebot. Jadi sebetulnya kita lihat sekarang ada keraguan Pak Prabowo untuk menerima limpahan beban itu, yaitu menandatangani kepres pemindahan. Bagaimana kalau setelah pemindahan ternyata infrastrukturnya nggak ada, padahal udah diputuskan, itu juga melanggar undang-undang nanti kan. Prabowo nggak mau pindah, memang dia nggak bisa pindah karena secara teknis nggak mungkin pindah dengan keadaan yang carut marut di Kalimantan. Jadi sekali lagi itu juga kita mesti minta supaya Pak Jokowi pahami itu keadaan itu tuh, jangan paksa-paksain. Ini saya bisa bayangkan gimana Jokowi menginginkan dia cepat-cepat pindah, sementara menterinya tentu nggak bisa bilang jangan Pak, belum siap. Kalau saya nguping di kalangan menteri itu semuanya tahu bahwa nggak ada yang siap sebetulnya kan. Tapi kan nggak mungkin kita bocorkan pada Pak Jokowi kan, nanti menteri-menterinya di reshuffle juga. Jadi udah dipelihara tingkat kebohongan itu atau derajat kebohongan tertentu. Demikian juga kebohongan ini kan mulai dari Bahlil. Bahlil kan yang berbohong pertama tuh bahwa ikan itu beres nih, Juli Agustus sudah beres itu karena ada investor, nggak ada yang masuk kan. Jadi tetap nih kita mesti terima fakta bahwa Pak Jokowi dikelilingi oleh menteri-menteri yang terpaksa ABS, tuh, asal bapak senang. Itu bahayanya tuh, karena informasi tidak mungkin lagi diucapkan secara jujur. Tetapi saya tahu tuh menteri-menteri itu mengerti sekali bahwa keadaan memang tidak baik tuh, dan untuk memutuskan upacara bendera itu mereka bahkan menganggap bahwa sebaiknya hujan deras tuh supaya batal upacara bendera tuh di Kalimantan kira-kira tuh, atau mungkin ada gempa bumi di situ supaya bikin di Jakarta aja kan begitu sebetulnya kan. Program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memakai anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Nilainya yang disepakati pemerintah Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya, yakni sebesar 71 triliun rupiah. Dulu saat kampanye Pilpres, Prabowo mengatakan program ini bernama Makan Siang Gratis yang ditujukan untuk anak-anak sekolah. Tujuannya untuk mencegah anak stunting. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025. Penggunaan anggaran yang dirancang untuk makan siang gratis ini disusun secara detail oleh tim Prabowo Gibran. Program ini tidak akan meningkatkan defisit maupun rasio utang pemerintah. Di sisi lain, upaya melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara di era Presiden terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto diprediksi tidak akan maksimal. Kalau investor rasional dia bikin kalkulasi bahwa APBN yang boros itu artinya jaminan investasi itu bisa nggak balik tuh, itu dasarnya tuh. Tetapi bagi mereka yang mengintip potensi keuntungan dari proyek makan siang ini sudah bersiap-siap untuk jadi importir sebetulnya. Ada yang nunggu di pos-pos impor, pelabuhan-pelabuhan mungkin udah bersiap, partai politik juga udah ngincar ini, demikian juga OKP atau Ormas ini kan mereka menganggap bahwa ini kan uang tiap hari kan, setiap hari kan mesti makan siang, jadi banyak proyek di situ kan. Nah ini bahayanya kalau dia kemudian jadi bancakan antara Ormas atau antara partai politik. Nah, kita ingin supaya soal makan siang ini memang harus diwujudkan. Ini janji Prabowo kan, nggak mungkin janji ini dia batalkan. Karena ini yang diandalkan Pak Prabowo tuh, dan memang real bahwa ada kebutuhan untuk memperbaiki nutrisi itu. Prabowo Subianto memang memiliki komitmen tidak membiarkan proyek IKN mangkrak. Namun, jika melihat proyek pemindahan ibu kota negara saat ini secara realistis, dana atau anggaran yang bisa dialokasikan ke IKN tidak cukup alias tidak memadai. Prabowo Subianto pernah mengatakan akan menganggarkan dana 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 16 triliun rupiah untuk pembangunan IKN. Namun, anggaran 16 triliun rupiah itu paling tidak bisa untuk membangun kantor para menteri, tetapi bukan infrastruktur lainnya yang sifatnya akseleratif. Pembangunan IKN pasca Jokowi lengser nanti tidak akan dimangkrakkan, tetapi hanya akan mendapatkan anggaran seadanya. Ini karena ada kewajiban lain yang harus dilunasi oleh Prabowo. Di antaranya, keharusan membayar utang jatuh tempo sebesar 800 triliun rupiah. Utang jumbo ini, jika dikuliti, mayoritas merupakan surat berharga negara yang sifatnya harus dibayar, tidak bisa dinegosiasi untuk ditunda pembayarannya. Nah mestinya adatnya itu Jokowi justru yang mulai mengatakan bahwa saya tidak akan memaksakan loh, karena itu saya minta nanti Pak Prabowo yang menandatangani kepres itu. Tapi kapan ditandatangani? Ya mungkin di akhir 5 tahun nanti oleh Pak Prabowo ketika udah 20% IKN-nya jadi kan. Kan itu intinya kan. Tapi bagi publik nggak ada pentingnya lagi tuh Jokowi mau paksa jalan atau dia ingin cepet-cepet pindah ke situ. Toh publik tahu bahwa nggak ada yang, kalau kita datang ke IKN itu memang nggak ada aktivitas apa-apa selain berantakan beton di mana-mana tuh, bekas-bekas
semen berantakan tuh, airnya kotor tuh, asap pada di mana-mana. Kan itu kita bisa lihat di dalam berita-berita yang dibuat oleh media asing justru kan. Karena kalau media Indonesia pasti diarahkan oleh petugas di situ untuk pergi ke bagian yang udah rapi aja kan. Tetapi sebetulnya itu mungkin 5% aja belum ada tuh IKN di situ kan. Bayangin 5% pun nggak ada tuh. Ada istana di situ tapi itu pun masih berantakan. Nah, fasilitas penunjangnya sama sekali nggak ada. Jadi memang begitu terjadi kesulitan dalam APBN ya itu proyeknya berhenti. Nah, menghentikan ambisi Jokowi itu yang harus kita carikan jalan keluar tuh. Jadi membujuk Pak Jokowi atau mungkin ada dukun baru untuk bikin Pak Jokowi mimpi bahwa yang dia sedang lakukan itu sama seperti mitos Bandung Bondowoso, Asia berantakan.